Halo semuanya, Stepian dari Teknoza ID. Akhirnya di video kali ini kita bahas lagi seri Infinix yang paling value to the money. Dan yang kita bahas kali ini adalah versi basic dari Infinix Note 11 yang tentu aja versi non-NFC. Smartphone dengan harga 2 juta lebih sedikit ini ternyata punya banyak banget selling point yang mungkin nggak kita dapetin kalau beli smartphone lain dengan harga yang sama. Tapi supaya lebih fair, tentu aja kita bakal kulik lebih dalam sisi per sisi plus dan minusnya. So buat kalian yang lagi cari-cari smartphone bagus tapi ya budgetnya mepet juga, HP paling anyar dari Infinix ini bisa dibilang sangat-sangat menarik untuk dipertimbangkan. Penasaran sama plus minus dan bagaimana user experience-nya kalau dipakai buat sehari-hari? Yuk langsung aja kita mulai Infinix Note 11 non-NFC. Oke, kita opening dulu dari sisi desain. Di sini Infinix pilih bermain aman karena pakai desain kamera belakang yang kayaknya hampir dipakai semua brand smartphone. Mirip banget sama Xiaomi 12 yang belum lama dirilis. Saya apresiasi banget sama frame bezel kotak yang kesan klasik modernnya bisa dapat. Padahal ini tuh smartphone 2 juta loh. Sayangnya di bagian akhir menuju back cover ada sedikit cekungan. Kalau aja dibuat flat pasti bakal lebih keren lagi. Secara overall material dan build quality-nya emang masih terasa murah karena full polikarbonat. Tapi secara presisi makin kesini Infinix udah makin serius soal quality control. Tombol-tombolnya clicky, terus backdoor-nya juga nggak setipis kayak di seri-seri sebelumnya. Sedikit keluhan dari saya ada di fingerprint scannernya aja. Bentuknya udah oke dan posisinya bisa flat sama frame bezel. Cuma sayangnya menurut saya letaknya agak terlalu ke tengah. Jadi buat jempol posisinya rada kurang natural. Untuk yang lainnya sih udah oke. Port USB-C, jack audio, dan dual stereo speaker yang nanti kualitasnya saya ceritain sekalian di sesi multimedia. Buat yang lebih sering pakai layar IPS, pastinya layar AMOLED Full HD Plus di Infinix Note 11 ini bakal kasih pengalaman visual layar yang vivid dan jernih. Berasa kayak bukan layar Infinix pada umumnya. Iya, saya tahu. AMOLED 2 juta itu beda sama AMOLED 4 juta ke atas. Pastinya bener-bener beda. Tapi di sini sekali lagi Infinix udah cukup berani kasih layar AMOLED. Jadi patut diapresiasi. Apalagi ternyata layarnya selama saya pakai bebas dari isu-isu penting kayak misalnya touch delay dan nggak ada juga green tint ya. So sekali lagi walau bukan layar AMOLED kelas atas, tapi AMOLED ya AMOLED tetap lebih baik dibanding IPS dalam berbagai hal. Misalnya ada opsi always on display atau buat dipakai di outdoor misalnya. Brightness peaknya 650 nits, cukup ngebantu kasih penglihatan yang lebih baik di bawah terik sinar matahari. Dipakai buat nonton YouTube, layar 6,7 inchinya punya warna yang vivid dan bikin experience nonton jadi lebih asyik. Bezel bawahnya juga termasuk tipis buat kelas HP 2 juta. Speaker stereonya bisa bikin multimedia jadi lebih wah juga. Cuma sayangnya menurut saya powernya agak kurang kenceng. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. Sayangnya lagi untuk wideband security level belum di L1. Jadi buat yang suka nonton Netflix belum bisa nikmatin streaming di kualitas HD. Di poin lanjutan yang perlu diperhatiin adalah refresh rate layarnya masih 60Hz. Jadi agak berasa ketinggalan kalau buat scrolling sosial media. Kamera depannya juga masih pakai poni jenis water drop. Ya udah itu aja catatan buat layarnya. Jadi kalau buat dipakai sehari-hari HP ini masih cukup nyaman. Beratnya masih wajar, layarnya juga nggak over kegedean. Oh ya, buat perlindungan soft case bawaannya keren banget. Patut dicontoh sama brand lain. Chipset MediaTek Helio G88 di HP ini menurut saya pemilihan yang pas. Karena beberapa brand masih ada yang pakai Helio G85. Dengan AnTuTu Score 220.000 untuk varian 4+64 dan 250.000 untuk varian 6+28, HP ini masih cukup banget buat ngegas di pemakaian skala ringan sampai ke menengah.
XOS 10 terbaru udah ada fitur Special Function. Isinya ada banyak banget, termasuk Memfusion yang bisa nambahin virtual RAM sampai ekstra 3 GB. Saya nyobain buka 7 aplikasi secara bersamaan dengan YouTube yang dibuka secara pop-up Windows. Ternyata Memfusion ini beneran bekerja ngejaga aplikasi supaya tetap jalan di background. Cukup impresif, padahal RAM-nya cuma 4 GB aja. Good job Infinix. Secara overall XOS 10 udah jauh lebih baik dibandingkan XOS 7.6 kemarin. Walau bukan UI favorit saya, tapi secara kosmetik sekarang udah lebih fresh. Widget-widgetnya itu kelihatan lebih dinamis dan sekarang bisa di resize. Udah bisa pakai icon pack dari pihak ketiga juga kalau kalian bosen. Terus status barnya kalau ditarik dari kanan bisa munculin shortcut setting, terus kalau ditarik dari kiri bisa munculin jendela notifikasi. Jadi agak mirip-mirip kayak MIUI-nya Xiaomi gitulah. Sekarang gimana soal gaming performance? Buat maksimalin AI gamingnya, kalau mau akses game, kalian bisa akses lewat shortcut yang namanya X Arena. Buat gambaran aja, PUBG Mobile bisa dapat HD High dan juga Smooth Ultra. Gameplaynya aman, sesekali frame drop terjadi kalau ada di lokasi yang musuhnya banyak, sisanya aman-aman aja. Dipakai buat Mobile Legends kayaknya sih chipsetnya belum dapat optimalisasi nih. Framerate dan grafisnya ada di posisi high, belum kebuka opsi ultra. Tapi secara gameplay Infinix Note 11 ini aman banget buat dipakai nge-push rank Mobile Legends. Jarang banget ketemu frame drop walau di kondisi musuh yang crowded dan rame banget. Buat game yang lebih berat lagi, Genshin Impact masih playable kalau dipaksa main di medium 30 fps. Atau kalau mau FPS yang lebih stabil bisa taruh di posisi low 30 fps. Secara overall buat dipakai main game, HP ini nggak menunjukkan gejala overheat yang mengganggu di pemakaian. Nah, gimana soal daya tahan baterai? HP ini cocok banget buat user yang cari smartphone dengan nafas yang panjang. Main PUBG Mobile 20 menit baterainya berkurang 1% doang. Terus main Mobile Legends 25 menit baterainya berkurang 2% doang. Terakhir main Genshin Impact selama 20 menit baterainya berkurang cuma 8% aja. Yang bakal disuka dari HP ini adalah baterai dan charger speednya yang menurut saya memuaskan. Cukup sekali charge bisa tahan seharian. Itu pun dipakai sambil sesekali ngegame. SOT yang biasa saya dapetin rata-rata bisa 9-10 jam. Inilah poin plus kalau pakai layar AMOLED dengan refresh rate standar. Nggak usah khawatir kalau baterainya habis, charger 33 wattnya bisa ngisi 30% dalam waktu 20 menit aja, atau bisa sampai penuh di 1 jam 30 menit. FYI, supaya protokol Edge Charge 33 wattnya jalan, kita harus pakai kabel dan kepala charger originalnya. Saya sempat nyobain pakai kabel dari charger lain yang support fast charging juga, tapi ternyata sistemnya nggak ngedetect. Padahal kalau dipakai di HP lain bisa. Kita masuk buat bahas kamera. Poin paling penting dari kameranya adalah nggak punya lensa ultra wide. Praktis yang kepake buat saya ya cuma kamera utamanya aja, sisanya gimmick. Untungnya spek di kameranya dibikin agak serius. 50 megapiksel sensor Samsung ISOCELL GN1 dengan bukaan lensa f1.6. Nah, bukaan lensa gede kayak gini bisa bikin hasil foto-fotonya bokeh secara alami. Bukaan yang besar juga bikin kameranya bisa nyerap lebih banyak cahaya. Untuk foto-fotonya hasilnya relatif oke, hasilnya jernih dan tone warnanya lebih vivid. Fotonya jadi sedikit lebih berwarna dan siap diposting ke sosial media. Cocok buat yang preferensi user yang emang sukanya foto-foto genjreng kayak gini. Sedikit tips buat foto di skenario dynamic range yang menantang. Saya nyaranin pakai mode HDR-nya secara manual aja, supaya hasilnya bisa lebih akurat. Soalnya kalau pakai auto HDR kadang-kadang hasilnya masih banyak yang miss. Untuk kamera selfie kita juga bisa dapetin hasil foto yang cukup oke juga, dengan catatan selama kondisi cahayanya bagus dan juga mendukung. Buat night mode, dari zaman Note 7 hasil kamera night mode Infinix emang udah semakin bagus. Sebenarnya nggak perlu juga pakai night mode kalau kondisi low lightnya nggak terlalu parah. Bukaan lensa f1.6 secara teknis emang bisa kasih hasil foto yang lebih bagus di kondisi low light dengan noise yang relatif minim. Baru pakai night mode kalau kondisi cahayanya bener-bener kurang.
Yang selalu menarik soal video recording di Infinix adalah kamera depan dan kamera belakang bisa rekam video sampai resolusi 2K di 30 fps. Ada juga fitur Ultra Steady Video yang aktif di resolusi Full HD 30 fps buat yang pengen hasil rekamannya lebih minim guncangan memanfaatkan stabilizer berbasis elektronik. Fitur Ultra Steady Video ini bisa juga dipakai di video kamera depan. Cuma sayangnya di Infinix Note 11 ini belum bisa ngerekam video di frame rate 60 fps. Oke, Infinix Note 11 ada dua varian. Buat kalian yang punya kebutuhan NFC dan pengen memori yang lebih lega, bisa nambah ekstra 300 ribuan dari varian basicnya. Sisanya hampir sama aja, nggak ada bedanya. Jadi buat kalian yang belum butuh banget sama smartphone 5G, Infinix Note 11 ini bisa dibilang paket komplit dengan banyak form factor yang cukup oke. Layarnya udah AMOLED, chipsetnya juga cukup memadai. Kameranya oke, baterainya awet, dan ngecasnya juga lumayan cepat. Silahkan dicek ulang aja poin-poin plus dan minus buat smartphone ini sebelum kalian mutusin buat dibeli. Sekian video kali ini, makasih buat yang udah nonton, like dan subscribe kalau kalian suka sama video-video di channel ini. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Teknologi ID dan Stephen out. Bye!